Kalian tahu nggak karya seni kayak lukisan Mona Lisa, lukisan Starry Night dari Vincent van Gogh, itu harganya nggak masuk akal. Kayak contohnya aja lukisan Mona Lisa itu pernah ditaksir, divaluasi nilainya sekitar 834 juta dolar atau kalau dalam rupiah sekitar 13,5 triliun rupiah. Tapi di balik keindahan sebuah karya seni, ada cerita yang nggak kelihatan. Jadi dunia seni ini adalah dunia yang penuh keindahan, tapi juga banyak rahasia gelap. Salah satu yang paling fenomenal adalah seni digunakan sebagai alat untuk mencuci uang. Jadi lukisan ini nggak kayak rumah, nggak kayak mobil ya, nggak ada nilai intrinsiknya. Nggak bisa lukisan itu dijual berdasarkan harga modal. Misal modal kanvas berapa, modal cat berapa, terus di markup sekian persen atau 100% 2 kali lipat segala macam. Nggak bisa. Jadi nilainya itu nggak diatur dengan cara yang sama. Harga sebuah karya seni itu bisa naik tinggi hanya karena nama pelukisnya atau bahkan karena tren pasar. Dan disinilah justru celah itu muncul. Ini adalah sebuah kanvas yang sempurna untuk para kriminal. Jadi pasar seni ini sangat gak transparan ya. Identitas pembeli dan penjual itu sering dirahasiakan, anonimus. Transaksi itu juga dilakukan secara pribadi dan dokumen kepemilikan itu bisa berpindah tangan tanpa jejak digital. Ada salah satu kasus yang paling terkenal adalah skandal Yves Bouvier, seorang trader atau pedagang seni dari Swiss, dan Dmitry Rybolovlev, seorang miliarder Rusia yang juga saya baru tahu ternyata dia adalah presiden klub bola AS Monaco. Jadi Yves Bouvier ini membantu Dmitry membeli lebih dari 38 karya seni dengan total harga itu hampir 2 miliar dolar. Kalian hitung sendiri berapa. Termasuk dia juga membeli karya dari Picasso, Modigliani, dan juga Leonardo da Vinci. Tapi Rybolovlev atau Dmitry itu kemudian menuduh Yves Bouvier menaikkan harga lukisan secara nggak wajar untuk meraup keuntungan pribadi. Salah satu contohnya adalah lukisan dari Modigliani yang dijual Bouvier seharga 118 juta dolar. Padahal dia sendiri membeli hanya dengan harga 93 juta dolar. Dimana menurut saya ini adalah sebenarnya hal wajar dalam bisnis karena namanya jualan pasti cari untung. Kayak dulu saya pernah jadi agen properti, ya saya biasa aja saya beberapa kali memarkup harga properti karena juga kebetulan diizinkan sama pemilik properti tersebut. Tapi ini ternyata bukan perseteruan bisnis biasa. Kasus ini mengungkap praktek gelap dalam dunia seni. Markup harga, penggunaan offshore accounts, dan juga transfer seni sebagai cara untuk menyembunyikan uang hasil dari kejahatan. Jadi gimana sih sebenarnya karya seni ini bisa dijadikan kendaraan yang sempurna untuk pencucian uang? Oke, bayangkan ini. Ada seseorang dengan uang hasil kejahatan, entah itu perdagangan narkoba, penggelapan pajak, apapun itu, membeli sebuah karya seni mahal di sebuah galeri atau lelang atau auction house. Jadi transaksi ini dilakukan tunai atau melalui rekening di negara dengan regulasi keuangan yang lemah. Seperti ya kalian tahu sendirilah, Cayman Island, Panama, dan lain sebagainya. Kemudian karya seni itu dijual kembali ke orang lain. Bisa melalui lelang atau transaksi secara pribadi. Nilainya bisa tetap sama atau bahkan lebih tinggi. Jadi dengan gitu, uang hasil kejahatan diubah menjadi pendapatan yang tampak sah. Nggak hanya itu. Karya seni ini sering digunakan untuk memindahkan kekayaan antar negara ya, karena ukurannya yang fleksibel dan penilaian atau valuasi yang subjektif. Karya seni ini bisa disembunyikan atau dikirim ke luar negeri tanpa banyak pengawasan. Contohnya gini, kalian mau ngirim uang sebesar 10 miliar gitu. Kalau kalian pergi ke luar negeri bawa uang cash 10 miliar itu pasti sudah dicurigai dan kalian pasti bermasalah di imigrasi. Kalau kalian transfer antar negara itu juga ribet kalau nilainya gede. Jadi seni ini bisa dijadikan alat untuk kalian membawa kekayaan yang nilainya tinggi ke negara lain. Sebenarnya sekarang ada cara lebih mudah dan legal. Apakah? Cryptocurrency. Bitcoin. Dan ini legal, ya kan? Makanya itu kenapa kripto ini banyak gak disukai sama, ya banyak yang gak suka sama kripto. Karena salah satu alasannya adalah bisa menghancurkan karya seni. Karena karya seni ini kenapa mahal? Salah satunya adalah bisa dijadikan alat untuk transfer kekayaan antar negara itu tadi. Tapi dengan adanya kripto, peminat pasar seni pasti turun. Dan juga pasti harga-harga pasar seni turun. Dan juga itulah kenapa banyak yang gak suka sama kripto.
Lebih cerdik lagi, kadang pemilik karya seni ini menggunakan perusahaan cangkang atau shell company atau pialang seni untuk menyembunyikan identitas mereka. Ini membuat aliran uang ini hampir mustahil untuk dilacak. Jadi di dunia seni yang nilainya ini nggak bisa ditaksir atau kita valuasi nilai intrinsiknya, nilai ini nggak hanya ada pada keindahan, tapi juga sayangnya pada peluang untuk menyembunyikan kebenaran. Ada kasus lain terjadi pada tahun 2016 ketika FBI menyita karya seni senilai jutaan dolar milik Joe Low, buronan internasional dalam skandal 1MDB. Ada dokumenternya di Netflix, kalian bisa lihat, saya sendiri udah lihat gitu. Jadi Joe Low ini menggunakan dana yang dicuri dari rakyat Malaysia untuk membeli karya seni seperti Das Heads karya Jean-Michel Basquiat itu senilai 35 juta dolar atau ratusan miliar lah, 500 miliar something. Jadi pembelian karya seni ini adalah bagian dari upaya Joe Low untuk mencuci uang hasil korupsi dengan cara yang hampir tidak terdeteksi. Uang dicuri dari rakyat. Jadi lukisan-lukisan itu jadi aset yang bisa disimpan atau dijual kapan aja tanpa meninggalkan jejak langsung ke sumber uangnya. Jadi pasar seni ini adalah salah satu tempat terakhir di mana transaksi besar masih bisa dilakukan tanpa banyak pengawasan. Gak ada regulasi yang terlalu ketat. Seni ini adalah medium yang sempurna untuk menyembunyikan aliran uang gelap. Jadi memang regulasi yang lebih ketat itu diperlukan ya. Beberapa negara memang udah mulai menerapkan aturan baru seperti kewajiban untuk melaporkan transaksi seni bernilai tinggi dan mengidentifikasi pembeli serta penjual. Tapi jalan masih panjang. Jadi tanpa transparansi, dunia seni ini akan terus menjadi lahan subur buat para kriminal. Picasso pernah bilang ya, ada sebuah quotes dari dia. Art washes away from the soul the dust of everyday life. Jadi seni ini membersihkan debu kehidupan sehari-hari dari jiwa. Jadi menurut dia seni itu adalah salah satu pembersih jiwa kita ya. Tapi di tangan yang salah, seni ini bisa menjadi senjata untuk kebohongan dan kriminal. Pertanyaannya adalah apakah kita semua akan terus membiarkan keindahan seni digunakan untuk menutupi kejahatan?